معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama mari pagi ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kita syukuri nikmat Allah. Nikmat yang paling berharga itu bukan nikmat dunia, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat kedudukan, bukan nikmat harta, tapi nikmat yang paling berharga adalah sampai hari ini, detik ini kita masih Allah berikan nikmat iman dan Islam. Itu yang paling penting. Karena awak kalau mati tidak dalam keadaan iman dan Islam, maka matinya mati su'ul khatimah, masuk neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Saya akan bahas fikih solat. Solat sesuai solatnya Rasulullah pagi yang berbahagia ini saya singkat sesingkat-singkatnya, 1 jam kurang lebih, nanti kita tanya jawab. Saya akan bahas berdasarkan 4 madhab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat, kata Rasulullah. Kita bahas tentang solat, fikih solat. Kenapa? Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah amalihi salah. Amalan yang pertama kali akan Allah hisab di hari kiamat adalah salat. Bapak sedekah banyak-banyak, naik haji, umroh, bla 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 bla. Nanti di akhirat waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di hadapan Allah, Pak, pertama kali amal yang Allah periksa, Allah koreksi adalah salat. Lain-lain belakangan. Salat. Amal yang pertama kali Allah hisab salat. Makanya Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, dia telah kafir secara terang-terangan. Kafir. Yang nyebut kafir bukan Ustadz Mahir, Rasulullah, hadisnya sahih. 5 waktu itu perlu dijaga, karena kalau orang udah sholat dengan baik, dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat amal pertama yang dihisab, Pak, bukan yang lain-lain. Solat kita bagus, berbuntut nanti. Nah, kalau solat awak bagus, ada buntutnya. Solat 5 waktunya bagus, rutin 5 waktu, walaupun lagi safar, lagi kerja. Kalau terjaga solat awak, maka melahirkan amal-amal soleh yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas fikih solat. Santai saja, santai. Solat amalan yang pertama kali Allah hisab. Sekarang kita sepakat udah tahu itu semua. Sekarang kita bahas bagaimana solat sesuai solatnya Rasulullah menurut perspektif 4 imam madhab. Kenapa kita harus belajar 4 imam madhab? Karena pelajaran fikih pasti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. 4 madhab ahli sunnah wal jamaah, 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ulang lagi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 madhab ini madhab yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh keluar dari 4. Nah, kalau bapak beribadah, berfikih, keluar dari 4 madhab, sesat. Dipastikan sesat. Kalau masih dalam madhab 4 ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maka dia termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kita mulai dari tuntunan sholat Nabi. Yang pertama adalah apa? Apa rukun sholat pertama? Apa? Niat. An-niyah. Kita bahas nih, saya bedah sama bapak tentang niat, biar jangan salah paham. Ibu yang di belakang dengar suara Ustaz? Dengar jelas? Dengar. Niat itu bahasa Arab, keinginan. Nah, sekarang ada orang sering bertanya, Ustadz, apa bacaan niat sholat? Pertanyaan itu betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Yang betul? Sama-sama nggak nyambung. Itu asbun namanya. Oh, dengar baik-baik. Mana niat, mana lafaz,
niat. Itu beda. Semua ulama Pak, 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, sepakat ijma. Niat itu rukun sholat. Tapi kalau sudah kita bahas lafaz niat, melafadzkan niat, ulama berbeda pendapat. Ini kita bahas. Itu bedanya. Dengar baik-baik. Niat itu keinginan. Berbeda dengan lafaz niat, Pak. Pahami baik-baik. Ini kita belajar. Dengar. Pagi-pagi, jangan pagi-pagi, jam 8 malam, ibu bangun keluar dari kamar, berangkat ke dapur, buka Kosmos, ngambil nasi pakai centongan, taruh dalam piring, ambil lauk pauk. Mau niat ngapain tuh? Makan. Itu namanya niat. Keinginan yang terlintas di dalam hati untuk melaksanakan suatu perbuatan namanya niat. Hayya 'alas salah. Azan jam 5 kurang 10 menit subuh-subuh. Lalu bapak bangun dari tidur, berwuduk ke kamar mandi, bersiwak, mencuci mulut gigi dengan siwak atau sikat gigi, berwuduk, pakai baju koko gamis, berangkat ke masjid. Niat mau ngapain? Itu namanya niat. Termasuk rukun sholat. Kalau nggak berniat tidak sah. Beda dengan lafdzun niyah, melafadzkan niat. Ini kita bahas. Ustadz, harusnya pertanyaannya, Ustadz, apa hukum membaca lafadz niat? Menurut madhab Hanafi, menurut madhab Maliki, menurut madhab Hambali, perhatikan, jangan dipotong-potong nih. Kalau merekam ceramah Ustadz, jangan dipotong, lengkap biar nggak salah faham. Menurut madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, melafadzkan niat adalah sesuatu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Belum selesai, belum, tunggu sabar. Menurut madhab Hanafi, Maliki, Hambali, melafadzkan niat tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan itu tidak ada anjurannya. Menurut madhab Syafi'i, melafadzkan niat bukan sesuatu yang sunnah, tetapi mustahab, dibolehkan bagi orang yang ragu. Nih gua kira-kira sholat apa ya? Zuhur pa asar. Supaya menguatkan niat yang ada di hati, dilafadzkan usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman kalau makmum, imaman kalau imam, lillahi ta'ala. Tapi yang menjadi rukun salat bukan lafaz niatnya itu. Ngertinya ibu nih? Saya menjelaskan berusaha pelan-pelan. Niat, sepakat ulama niat rukun salat. Begitu bahas melafadzkan niat, talaffuz bin niyah, ulama beda pendapat. Menurut madhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak disyariatkan. Jadi kalau orang-orang madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali salat begini. Berdiri tegak, niat dari rumah sampai berdiri tegak, menghadap kiblat, lihat tempat sujud, Allahu Akbar. Dia tidak melafadzkan niat, tapi apa? Dia tidak melafadzkan niat, tapi dia sudah berniat. Yang rukun sholat itu niat itu, keinginan di hati. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, an-niyatu mahallul qalbi. Niat itu gerakan hati. Sengaja aku ngambil 2 centong nasi untuk ditaruh dalam piring dalam tujuan makan karena Allah Ta'ala. Mana mungkin? Itu lafadz niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, dan seterusnya. Itu niat atau lafadz niat? Lafadz niat. Jangan salah. Paham? Dalam madhab Syafi'i dibolehkan bukan sunnah, dibolehkan melafadzkan niat untuk menguatkan keinginan hati. Selesai, paham? Paham sampai di sini? Paham. Lanjutkan tuntunan sholat Nabi berikutnya. Setelah niat, berdiri tegak. Pak, Bu, perhatikan baik-baik, dapat ilmu pagi ini dari Ustaz.
berdiri tegak. Sekarang saya tanya, saya lagi ngapain nih? Ini berdiri nggak nih? Berdiri. Nih, sah nggak sholatnya? Karena tidak rukun sholat berdiri, tapi berdiri saja tidak memenuhi rukun. Ini berdiri nggak nih? Ini berdiri mental kali, macam bencong selebor di Gajah Mada. Gajah Mada tempat main awak dulu kecil-kecil. Pak, Bu, Ustadz Mahir asli orang sini, udah tahu? Orang sini, lahir di Gajah Mada. Setelah niat berdiri tegak. Berdiri tegak. Nih, rukun sholat. Kalau nggak tegak atau mencong-mencong, itu tidak sah. Karena dia berdiri tapi tidak tegak, Pak. Itu yang kedua, berdiri tegak. Apa yang dibaca Nabi ketika sudah berniat dan berdiri tegak? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan. Namanya takbiratul ihram. Bagaimana cara Rasulullah mengangkat tangannya ketika sholat? Bapak dengar baik-baik sama ibu. Kalau mau sholatnya kayak Nabi Muhammad begini, ini saya ajarin. Menurut 4 madhab, kita nggak fanatik sama madhab-madhab, nggak fanatik sama satu madhab aja, karena semua madhab adalah ahli sunnah wal jamaah. Perbedaan pendapat di antara madhab fikih kita bahas. Gini, kalau Nabi. Ada 2 cara Rasulullah mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram. 2. Ada berapa? 2. Versi pertama, sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Sejajar dengan versi pertama. Bahu. Nabi begini. Ini bukan sholat orang Muhammadiyah, orang Wahabi, bukan. Ini kita bahas sifat sholatnya Nabi berdasarkan Quran, hadis dan 4 madhab. Gak ada urusan Muhammadiyah, NU, gak ada urusan. Mereka kan organisasi itu. Nabi versi pertama, Nabi di sejajar dengan pundak. Versi kedua, sejajar dengan 2 daun telinga. Allahu Akbar, dikenakan ujung jari ini ke daun telinga, atau sejajar saja, sejajar. Jadi 2 versi Nabi melakukan angkat tangan tatkala takbiratul, dua-duanya dibuat oleh Nabi. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Selesai. Paham? Nanti yang nggak paham tanya biar dapat ilmu. Selesai, beres takbiratul ihram. Di mana Nabi meletakkan tangannya ketika bersedekap di saat selesai takbiratul ihram? Nah, di mana? Siapa yang bisa jawab? Antum, Pak Moderator, di mana? Jangan senyum-senyum, gigi kau nampak besar-besar. Kayak Ustadz Mahir. Apa? Di mana? Di antara dada dan pusat, Ustaz. Di antara dada dan pusat. Nabi bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 4 madhab beda pendapat. 4 madhab beda pendapat. Perhatikan baik-baik biar saya jelaskan di mana letak perbedaannya. Masalah memilih kembali kepada kita masing-masing. Karena semuanya berdasarkan dalil, gak ada yang salah. Kita nggak bahas mana yang salah. Yang saya bahas ini semuanya benar. Tinggal kita mau nyaman yang mana. Kalau Indonesia madhab Syafi'i, pakailah madhab Syafi'i. Menurut madhab Hanafi dan Hambali, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, menurut madhab apa? Nah, jangan lupa, Hanafi dan Hambali berpendapat Rasulullah bersedekap di bawah perut. Allahu Akbar. Nih, nampak Bapak? Menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali. Madhab Hanafi mana Ustaz? Umat Islam di Turki, India, Pakistan, Bangladesh, rata-rata mazhabnya Hanafi. Mazhab Hambali di mana Ustaz?
umat Islam di Saudi Arabia, di sebagian Jazirah Arab, di sebagian daerah sebagian Yaman dan beberapa wilayah di Kairo, Mesir menganut madhab fikih Hambali. Solatnya sedekapnya di perut, di bawah perut. Allahu Akbar. Udah? Paham? Hanafi dan menurut madhab Madhab Maliki dulu awal kemunculannya dianut, dipeluk oleh umat Islam di Madinah. Sekarang berubah, bergeser karena Madinah, Mekah dikuasai kerajaan Saudi Arabia yang menganut Hambali. Madhab Maliki bergeser, dianut sekarang oleh orang-orang Sudan. Madhab Maliki tidak bersedekap seperti Syiah, aliran Syiah. Allahu Akbar. Jadi kalau ibu nengok nanti ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ada rezeki berangkat haji umroh, nengok orang sholatnya beda sama kita, tidak perlu bingung, karena sudah punya ilmunya. Oh berarti dia menganut madhab yang lain. Gak apa-apa, dia punya dalil, dia betul juga. Kebetulan kita Indonesia Syafi'i. Maliki Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah begini dia. Enggak, ya udah begini, kayak iktidal aja. Enggak bersedekap. Syiah begitu juga, Maliki begitu. Menurut mazhabnya Syekh Al-Albani, Syekh Albani adalah ulama ahli hadis dari Albania, Yordan. Yang pendapat-pendapat beliau banyak diikuti kawan-kawan Salafi Wahabi. Salatnya, sedekapnya di dada. Allahu Akbar. Pernah lihat orang begini? Ah, ini Salafi nih. Mengikut mazhabnya Syekh Albani. Kita sekarang bukan membahas ini salah, ini benar enggak. Semuanya benar. Allahu Akbar. Ini Syekh Albani. Karena ada hadis menurut Syekh Albani, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dada. Kalau Hanafi Hambali di perut. Imam-imam Masjidil Haram itu di perut karena Hambali dia. Syekh Sudes itu gini dia. Kalau Syekh Albani sini. Yang terakhir, menurut madhab Syafi'i, daripada repot-repot kalian beda pendapat, yang satu di atas dada, yang satu di bawah perut, maka antara dada dan perut, tengah. Allahu Akbar. Inilah madhab Syafi'i. Semuanya benar. Pahamnya kok Pak Kiai? Gigi lagi nampak. Itu Pak, ya. Setelah kita bersedekap, apa yang dibaca Nabi Muhammad? Disunnahkan membaca doa iftitah. Sebagian ulama menyebutnya iftitah, sebagian lagi menyebutnya istiftah. Dua-dua betul. Istiftah atau iftitah artinya pembukaan. Apa yang dibaca Nabi doanya iftitah, Ustaz? Nabi baca doa iftitah tuh banyak. Apa yang dibaca Nabi? Yang Nabi sering baca doa iftitah, menurut hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Itu doa iftitah yang paling sering Nabi baca. Tapi kadang-kadang Nabi membaca doa iftitah yang lain, karena doa iftitah Nabi banyak. Kadang-kadang Nabi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asih inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi, dan seterusnya. Kadang disingkat aja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, baru baca Fatihah. Nabi baca iftitah, setelah baca iftitah Nabi membaca surat apa? Surat Al-Fatihah. Kalau tak baca surat Al-Fatihah tak sah salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nabi baca Al-Fatihah. Salat berjamaah baca Al-Fatihah. Salat sendirian baca Al-Fatihah, rukun salat. Kalau kita sholat berjamaah, macam mana surat Al-Fatihah yang dibaca Rasulullah, Ustaz? Perhatikan, saya jelaskan beda pendapatnya. Letakkan HP, jangan main-main HP Ustaz kajian.
Karena ilmu ini mahal. Ilmu itu tidak bisa ditolak ukur dengan sarjana, betul? Profesor, doktor itu bukan tolak ukur keilmuan dan intelektualitas seseorang, betul? Apa tadi? Tentang Al-Fatihah. Oh ya, lupa. Fatihah. Iya, kadang-kadang itulah. Karena ibu-ibu ini walaupun keriput-keriput cantik-cantik, jadi saya grogi. Walaupun keriput. Nek coyo. Ini orang binjainya itu, nek coyo. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Fatihah. Bagaimana Nabi baca Al-Fatihah? Ya baca Al-Fatihah. Tapi ulama beda pendapat. Madhab Maliki dan Hambali berpendapat, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hambali dan Maliki berpendapat bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Menurut madhab apa? Hambali dan Maliki. Maka kalau bapak ibu sholatnya ke Madinah, ke Mekah atau ke Timur Tengah, mereka kalau madhab Hambali dan Maliki tidak terdengar mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca tapi dipelankan, dalam istilah fikih disirkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca lafaz bismillah tapi dipelankan, bukan nggak baca. Saya kemarin sholat di Masjid Muhammadiyah nggak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Kau bodoh, nggak belajar agama. Dia baca Bismillah tapi dibaca pelan. Karena menurut madhab Hambali dan Maliki, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi karena kita memulai sesuatu maka baca Bismillah. Tapi menurut madhab Hanafi dan Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib dia dibaca secara jahar. Jelas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca jelas. Ustadz Maher madhabnya apa? Madhab saya Hambali. Tapi kalau sholat di masjid orang madhab Syafi'i, kita sebagai tamu wajib menghormati dan menghargai madhab orang masjid tersebut. Ikutilah bagaimana madhab orang kampung itu menganut. Setuju? Jangan kita orang nggak berkunut, sholat di masjid baca kunut, kita pun tidak berkunut, nggak boleh. Karena dalam madhab Hambali pun, kalau kita sholat jadi makmum, imamnya baca kunut, wajib kita angkat tangan baca Allahumma hdina fiman hadait, amin. Sunnah. Mana dalilnya? Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Tapi kalau kita orang mazhab Syafi'i, sholatnya kebetulan di Masjid Hambali atau Masjid Muhammadiyah yang tidak baca kunut, Allah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sujud langsung, Allahu Akbar. Jangan pula kau mentang-mentang mazhab Syafi'i baca kunut sendiri di belakang. Batal sholatmu. Hah? Allahumma adini fiman hadait wa afini wa afini. Batal sholat, nggak boleh. Ikuti dia, sah sholatnya, sah. Karena kunut subuh menurut mazhab Syafi'i bukan rukun sholat, dia sunat. Sah sholat anda kalau anda nggak baca kunut, tapi lebih dapat pahala kalau baca kunut. Paham sampai di sini? Paham? Itu baca Al-Fatihah. Muncul pertanyaan, Ustadz Maher At-Tuwailibi, apa yang kami lakukan makmum? Kalau imamnya baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah udah aja kami diam menyimak imam, atau kami baca surah Al-Fatihah lagi? Ngerti maksudnya? Ngerti kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
apa yang dilakukan makmum, kan gitu. Ulama beda pendapat. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah setelah imam membaca waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baca dengan cepat. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam lagi ancang-ancang baca surat pendek, ngerti? Nah, kita baca Al-Fatihah tapi cepat. Jangan baca Al-Fatihah setelah imam baca waladhdallin. Kau baca Musyari Rasyid, lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kementelan. Tidak seperti itu. Baca dengan cepat. Tapi menurut madhab lain, menurut pendapat Syekh Al-Albani, bacaan yang dibaca oleh imam sudah termasuk bagian bacaan makmum. Dalilnya Syekh Al-Albani pun kuat juga. Mana dalilnya? Idza quri'a 'alaikumul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi imam baca Al-Fatihah sama surat, makmumnya dia menyimak. Bacaan imam sudah termasuk bacaan karena imam ikut menurut pendapat Syekh Albani. Kalau menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, wajib tetap membaca. Ulama beda pendapat, dua-duanya benar. Pilih mana yang nyaman bagi kita. Paham? Nah, Al-Fatihah. Udah Al-Fatihah, surat pendek. Apa saja, bebas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Apa yang kita hafal, baca. Kalau baca surah Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Tapi seorang imam yang bijaksana, seorang imam yang punya ilmu, dia menjadi imam melihat kondisi makmum. Makanya disunnahkan kalau jadi imam itu, kalau Rasulullah sholat jadi imam, nggak boleh sombong. La ilaha illallah, qomat. Imamnya berdiri. Aqimus sufufakum, tapi nggak ngelihat ke makmum. Kalau Nabi Muhammad nggak begitu. Aqimus sufufakum, berhadapan dadanya dengan lihat rapat safnya. Walaupun corona, virus corona menghimbau kita untuk melaksanakan protokol pemerintah, menggunakan masker, bersih-bersih, jaga kesehatan, social distancing. Tapi itu protokol di luar di dalam masjid Allah dan Rasulnya sudah punya protokol sendiri. Coba lihat, di luar ibadah, di luar sholat, di luar masjid, pemerintah bersumber dari WHO di Amerika wajib jaga jarak, social distancing. Itu protokol aturan buatan siapa? Dibuat oleh Coba lihat aturan Allah. Tatkala orang beriman, orang muslim masuk masjid, mau ibadah, mau sholat, Allah 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah ajarkan kita sebuah protokol. Mau sholat harus ambil air wudu. Wudu itu apa yang kita cuci? Tangan. Apalagi yang kita cuci? Mulut, hidung, mata. Masuknya virus corona ke dalam tubuh manusia, virus COVID-19 masuk itu kan lewat 3: mata, hidung, mulut. 1 hari 5 kali minimal umat Islam sudah cuci tangan dan cuci muka. Takut lagi kena corona. Ustaz, tapi kan kita harus ikhtiar menjauhkan diri dari penyakit virus. Betul. Setelah kita maksimal ikhtiar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin olahraga, rajin sholat ke masjid, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Namanya tawakal. Kenapa orang sekarang ngakunya beriman, ngakunya Islam, takut dengan virus corona, tapi tidak takut kepada yang menciptakan virus corona? Inilah hakikat tauhid. Kalau di dalam masjid rapat sholat biasa saja. Namanya orang ke masjid sudah pasti dia sehat. Kalau dia sakit maka sholat di rumah. Jangan ke masjid nanti menularkan orang. Rapatkan saf, luruskan dan rapatkan. Imamnya lihat ke jamaah. Baru balik lagi. Sudah rapat baru mulai. Allahu Akbar. Saf, luruskan, rapatkan. Jangan jauh-jauh jarak.
Nabi mengatakan tidak sempurna sholat berjamaah kalau dalam mazhab Syafi'i, ada anak kecil saja di tengah-tengah, shaf kita terputus. Ada tiang ini, shaf terputus. Dalam mazhab Syafi'i, apalagi jaraknya ya Allah 2 orang bisa. Ngerti maksud saya? Kalau di Jakarta gitu. Berdiri kok. Berdiri. Digas sama Ustaz. Dia udah biasa. Segini nih. Segini kalau di tempat kami. Nih. Masuk masjid dia berjauhan dengan saudaranya sesama mukmin, begitu datang ke pasar dempet-dempetan. Datang ke mall santai aja. Sesama orang beriman. Hei, penyakit itu datangnya dari Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Silahkan kita patuh taat sama aturan pemerintah selama itu maslahat buat kita. Tapi Allah dan Rasulnya pun punya aturan. Yaitu cuci tangan itu kan disuruh kita cuci tangan, bersih-bersih. Lah, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah nyuruh kita cuci tangan, berwudu, memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, masukkan hidung dan cuci muka. Tunggu dulu. Segini. Ini putus shafnya, Pak. Ketua DKM, Dewan Pembina Masjid, walaupun bukan ulama besar, setidaknya harus paham hukum fikih dalam masjid. Kalau tidak, berdosa mereka membuat kebijakan dalam masjid tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dosa itu dipikul oleh DKM. Hati-hati DKM masjid kalau nggak punya ilmu. Kayak tadi aja rapat, Masya Allah mantap. Termasuk Masjid Agung. Saya kan diundang oleh keluarga besar Bapak Ijek. Di Masjid Agung rapat, Masya Allah. Pakai masker silahkan, lagi ada wabah pakai masker silahkan. Pakai masker silahkan, gak ada masalah. Setidaknya hukum makruh tutup muka, lagi sholat, lagi ihram. Tapi ulama beda pendapat. Saya mengambil pendapat sholat nggak boleh pakai masker, nggak boleh tutup muka, kecuali wanita yang bercadar. Tapi kalau anda memang mau hati-hati, nggak apa-apa, boleh silahkan, karena kondisi darurat, ada wabah, ada virus, nggak apa-apa. Tapi rapat sab. Jangan jauh, ini 2 orang lagi kalau kurus-kurus kering bisa nih 2. Tapi kalau kayak Pak Agus nggak bisa lah. Pak Agus dadanya, Sekarang apa? Bagaimana cara Rasulullah ruku? Gini. Allahu Akbar. Rasulullah itu rukuknya sejak benar-benar lurus, rata, sejajar, sampai sahabat mengatakan seakan-akan kalau diletakkan di punggung Rasulullah air dalam bejana, maka air dalam bejana di punggung Rasulullah itu tidak tumpah. Berdiri kau sini. Rukuk macam mana? Taruh. Ini teh manis panas mendidih. Agak tunduk sedikit. Nah ini. Jangan, agak naik sedikit. Lagi. Kalau dia nggak tumpah, jangan goyang-goyang, tumpah kau basah kau. Jangan goyang. Ini rukuknya Rasulullah. Jadi tunggu dulu, diam dulu. Nih, rata. Duduk. Jangan rukuk itu terlalu bungkuk banget begini, ya, seperti menderumnya unta. Jangan juga terlalu begini, seperti kuda jantan ngintip kuda betina. Jangan, harus rata. Paham? Apa yang dibaca Nabi Muhammad ketika rukuk? Yang paling sering Nabi baca, ini semuanya dibaca oleh Nabi, zikirnya banyak. Bacaan rukuknya Nabi Muhammad tuh banyak. Paling sering Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim. Selesai. Tunggu dulu, belum. Nabi paling sering baca menurut hadis Bukhari Muslim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kadang-kadang Nabi menambahkan biar lebih sempurna, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Setelah ruku' i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana i'tidalnya Rasulullah menurut 4 madhab? Siapa bisa jawab? Siapa? Antum? Udah giginya manis sekali, bah. Ayo, rata gitu. Ayo Pak Kiai, cepat. Kita nih mau sarapan nih, cepatlah. Bukan bacaannya, kayak mana? Letaknya di mana?
Berdiri Ustaz. Berdiri masa salto? I'tidal salto mana bisa? Sami Allahu liman hamidah. Mana bisa? Nah, kayak mana? Kayak mana letak tangan Nabi? Menurut 4 mazhab. Ustaz. Udah gitu aja. Udah. Jelaskanlah. Ustaz lebih. Kau menyerahkan ke saya. Dengar baik-baik. Ada hadis. Ibu dengar baik-baik ya. Saya perhatikan ini Ustadz Mahir mengisi kajian, semuanya fokus, Masya Allah, mantap. Tidak ada yang ngantuk. Dengar baik-baik. Ada hadis. Hadisnya umum. Nabi bersabda, sahabat berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi berdirinya ketika, posisi tangannya ketika i'tidal itu sami Allahu liman hamidah, posisinya kembali ke awal salat. Dari hadis ini, dengar baik-baik. Dengar. Ada hadis Nabi Muhammad ketika i'tidal. Pertanyaan saya, antum memahami hadis itu? Maaf, tangan kiri tunjuknya karena tangan kanan pegang mikrofon. Nabi kembali ke awal solat. Bagaimana posisi kembali ke awal solat menurut antum, Ustadz Maulana Ripai? Ada 2 Ustaz. Bagaimana? Berdiri. Udah nggak usah ompaan kali, ngadap sana. Nampakkan kamera biar nampak muka kau yang tak seberapa itu. Kembali ke awal sholat, mengatakan tangan seperti ini, kemudian ada yang mengatakan tangan seperti ini. Bagaimana penjelasannya? Saya lupa Ustaz. Tapi mazhab Syafi'i Ustaz yang jelas seperti ini, kembali ke awal sholat, seperti kita melihat dari awal. Oke, duduk. Coba perhatikan, hadisnya itu juga, kembali ke awal sholat. Imam Syafi'i memahami namanya kembali ke awal sholat. Namanya awal sholat, ya begini. Ini awal sholat kan? Kan tadi kita niat, melafatkan niat, usolli fardhu. Akan awal sholat nih. Jadi tidaknya pun sami Allahu liman hamidah. Menurut pemahaman Imam Syafi'i. Imam Hambali tidak. Namanya awal sholat, ya sedekap. Allahu Akbar. Ini awal sholat menurut mazhab Hambali. Karena kalau begini belum masuk waktu sholat. Kenapa? Karena belum takbiratul ihram. Ulama beda? Ngertinya Bapak? Ngerti Pak? Ngerti. Ini senang saya. Itu perbedaan pendapat ulama ilmiah di atas ilmu berdasarkan Quran dan hadis, Masya Allah. Dua-duanya betul. Hadisnya sama, interpretasi, cara menangkap dalil itu ulama beda. Gak ada yang salah. Mazhab Syafi'i memahami namanya kembali ke awal. Awal itu begini. Kata mazhab Hambali, dengar baik-baik. Kata mazhab Hambali, salah, bukan begini, tapi sedekap. I'tidal sedekap, karena awal sholat begini. Kalau begini, nih dengi, lihat tangan saya. Kalau begini belum sholat, kata mazhab kata mazhab Syafi'i dibantah lagi. Itu udah sholat, kan udah niat. Memasang niat masuk dalam rukun sholat. Kan udah niat dan berdiri tegak, masuk awal sholat. Hambali tidak, beda pendapat. Jadi kalau ibu nengok beda pendapat, ada orang i'tidalnya, tegaklah. Payah kali. Sami Allahu liman hamidah. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul, karena ada dalilnya. Yang penting dia berdiri tegak. Yang nggak betul itu begini. Sami Allahu liman hamidah. Ini setan nih sholat buat-buat ini. Paham? Mantap kan? Jadi kita harus cerdas, harus pintar. Jangan nengok orang beda sedikit, wah ini aliran salah, aliran apa ini? Gak boleh, harus punya ilmunya. Nah itu i'tidal. Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Dengar. Yang dibaca Nabi Muhammad menurut madhab Syafi'i, kalau dia jadi imam panjang. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in.
kalau dia jadi imam atau sholat sendiri. Ustadz sholat sendiri, sholat sunat atau sholat sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kita sholat berjamaah, kita jadi makmum menurut mazhab Syafi'i, baca imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Rabbana walakal hamd. Cukup, titik. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, apakah makmum baca sami Allahu liman hamidah lagi? Tidak. Coba baca sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Saya makmum Rabbana walakal hamd. Pakai wa boleh, atau Rabbana lakal hamd. Enggak perlu saya ngulang lagi sami Allah, coba. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, enggak perlu, tapi langsung menyambut sami Allahnya imam dengan Rabbana lakal hamdu. Mantap tidak? Sekarang sujud. Allahu Akbar. Menurut madhab Syafi'i, 7 anggota sujud wajib mengenai tanah. Apa 7 anggota sujud? Kening, kedua tapak tangan, hidung, kemudian kedua tapak kaki, dan kedua lutut. Kena ke tanah, kena ke tempat sujud. Tugas jangan nampak kali lah, agak botak-botak. Tugas peci ini bukan gini, pakai peci itu bukan gini, Pak. Peci ini tuh bukan begini. Justru peci ini menampakkan kening jidat supaya menghalangi rambut. Gini pakai peci sunnahnya para sahabat Nabi. Bukan begini. Orang sunnahnya begini. Jidat ini dinampakkan. Ngerti, Bu? Nah, gini. Ini sunnahnya pakai peci. Orang nggak paham. Mana yang pakai peci kayak saya? Mana lagi? Ini udah betul. Ini bapak ini betul. Bapak ini, ini bapak ini kayak apa? Kayak camat. Kayak kadi nikah. Jangan. Gini ya. Jidat dinampakkan. Sujud. Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Nabi sering membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kadang-kadang menambahkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kadang-kadang Nabi doa sujudnya Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Kadang-kadang Subhanakallahumma Rabbana la ilaha illa anta. Banyak zikirnya Nabi saat sujud. Paham? Oke, sekarang khilafiyah lagi, beda pendapat lagi ulama. Ketika kita sujud, mana didahulukan? Kedua tangan atau kedua lutut? Ayo. Coba, tunggu dulu biar ibu-ibu bapak-bapak dulu kita ajak berpikir. Menurut bapak mana lebih dulu? Mau sujud turun, tangan dulu apa lutut dulu? Keduanya boleh. Lutut boleh, tangan boleh. Kayak mana? Kok bisa begitu? Kasih mikrofon. Jelaskan, harus tanggung jawab dengan pernyataan. Kenapa senyum? Kepala dulu nggak boleh. Kalau kepala dulu nggak boleh, iyalah. Macam mana sujud? Tersungkurlah. Ya, bagaimana penjelasannya? Ayo. Ada hadis gini. Nabi hadisnya begini, 2 kalimat. Disinilah terjadi perbedaan pendapat. Kalau ditulis dalam bentuk buku bisa ada 4 jilid kitab. Ini bisa dibahas, dijadikan tesis S2 ini. Membahas khilafiyah, beda pendapat ulama, mana lebih dulu kaki, tangan dulu apa lutut dulu. Ini panjang pembahasannya. Hadisnya begini. Dengar baik-baik. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Oh gini, Nabi berkata, ini hadisnya 2 kalimat. Dari 2 kalimat ini kalian bingung nanti. Nabi berkata, janganlah engkau sujud seperti sujudnya unta. Ada kalimat perintah apa larangan? Perhatikan baik-baik. Janganlah kalian sujud, turun dari sujud seperti menderumnya turunnya unta. Larangan apa perintah? Larangan. Maka, ini baru perintah. Maka dahulukanlah kedua lutut sebelum kedua tangan sebelum kedua lutut. Coba perhatikan, saya ulang. Pertama, Rasulullah ngelarang, janganlah kalian sujud seperti sujudnya unta. Jangan meniru unta kalau sujud. Tapi dahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Coba pahami, macam manalah unta itu kalau sujud.
Jadi macam mana yang betul? Tangan dulu apa lutut dulu? Sekarang yang kita bahas, unta itu mana tangannya, mana lututnya? Hah? Rasain. Gimana? Coba. Nabi melarang, ketawa. Geli bapak tuh. Nabi melarang janganlah sujud jangan menyerupai unta. Nabi yang larang. Tapi kalimat setelahnya Nabi suruh, hendaklah dahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Pertanyaan saya, unta itu mana tangan, mana lutut? Tangan di depan. Kaki semua, tidak ada tangan. Allah musta'an. Menurut Syekh Albani itu ahli hadis, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Syekh Albani berpendapat berdasarkan teks. Di dalam kajian-kajian ilmu ada namanya teks, ada namanya konteks, tekstual, kontekstual. Menurut teks hadis, Nabi menyuruh kita mendahulukan kedua tangan. Tapi menurut Syekh bin Baz, Nabi mendahulukan kedua lutut. Beda pendapat bukan? Beda pendapat. Menurut ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir, ambil jalan tengah. Ternyata ada riwayat hadis Nabi mendahulukan kedua lutut ketika muda, dan Rasulullah mendahulukan kedua tangan ketika sudah tua. Ketawa. Betul kan? Kalau orang udah tua, coba bayangkan, apalagi perutnya gede-gede 3 bulan hamil kayak kami sama apa. Nih, orang udah tua, lutut duluan, cemana? Coba bayangkan. Udah tua, udah rentah. Sami Allahu liman hamidah. Lutut duluan. Cemana? Jatuh, pasti baru lutut. Coba tengok orang-orang tua itu sholat begitu. Tapi kalau awak masih tegap, gagah perkasa, masih muda, dahulukan kedua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohon maaf Pak Kiai. Sami Allahu liman hamidah. Saya Hambali, jadi saya begini. Lutut dulu lutut duluan. Yang sehat. Allahu Akbar. Letakkan tangan. Mantap. Bagaimana sujudnya Rasulullah? Kalau sholatnya sendirian atau sedang jadi imam, renggangkan kedua ketiak kita seperti ini. Bapak tengok. Saya praktek. Allah. Gini. Kalau sholat sendiri dan atau jadi imam. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, jangan gini, tempeleng orang. Agak dirapatkan, karena kita lagi sholat bersama. Nah, duduk antara dua sujud, Nabi selalu membaca Rabbighfirli, singkat Rabbighfirli. Bacaan Nabi seringnya itu. Hadis riwayat Bukhari, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Udah cukup, jadi sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kadang-kadang Nabi membaca panjang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa antara dua sujudnya Nabi. Macam udah kakek-kakek aja ya. Memang sakit, nggak dibuat-buat demi Allah, berdosa awak kalau awak buat-buat. Sakit kali kaki kanan kiri, udah dikusuk, udah dibekam semua lah. Sedikit lagi. Biar kita paskan jam 7. Sujud. Duduk antara dua sujud, doanya Nabi itu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Singkat. Itu dibaca oleh Rasulullah sering. Tapi Nabi kadang-kadang bacaannya ditambah panjang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahiyat awal dengan mengacungkan jari. Ini pun banyak kali beda pendapat ulama, Pak. Langsung heboh, goyang-goyang. Ada hadis begini, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena Nabi SAW yuharrik usbu'ahu, menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika salat dalam tasyahud. Yuharrik usbu'ahu yad'u biha, sambil berdoa. Kana yuharrik usbu'ahu yad'u biha asyaddu 'ala syaitani minal hadid, yakni sababah. Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika salat dalam tahiyat tasyahud karena gerakan jari itu lebih keras bagi syaitan daripada besi. Dengar, hadisnya, teksnya Nabi menggerak-gerakkan jari, Dari hadis itu ulama beda pendapat. Menurut madhab Hanafi dan Maliki, Nabi menggerakkan jari ketika ada lafaz Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu lihat jari saya. Ini kan gini, ini paha, ini ujung lutut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada Allah, ada lafaz Allah, gerak. Menurut madhab Hanafi dan Maliki. Menurut madhab Syafi'i tidak dimulai dari tahiyat, tapi ketika bersyahadat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu alla. Ini bergerak enggak? Bergerak. Tapi menurut mazhab Syafi'i bergeraknya hanya ketika bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, gerak. Menurut madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, bergeraknya jari Rasulullah dari awal sampai, itulah yang kalian lihat, at-tahiyatul mubarakatus salatu lillah. Karena tatkala Nabi sedang salat, datang syaitan iblis mengganggu, Jibril langsung melindungi Nabi, bisikkan ke Nabi, Muhammad, gerakkan jarimu, isyarat memukul syaitan. Isyarat, simbol mukul setan dalam salat itu menggerakkan jari. Kalau udah menggerakkan jari mukul setan-setannya kuat, hidup lagi, digodanya lagi kita, kata Rasulullah, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke sebelah kiri. Tapi jangan keluar ludahnya, isyarat. Digoda setan gak khusyuk. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, lupa, digoda setan karena gak khusyuk. Ingat pernyataan Ustadz Mahir, meludah ke sebelah kiri. Ditempeleng orang. Isyarat, jangan keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, jangan di depan mata orang. Ditumbuk lah, bukan keluar ludahnya, isyarat aja, ludah ke kiri. Itu isyarat meludahi syaitan. Jangan ke kanan, meludah ke sebelah kanan atau ke depan, haram hukumnya. Walaupun di luar sholat, misalnya kita lagi di mobil, jangan meludah sebelah kanan, haram. Isyarat meludahi Allah, ke depan kiblat, ke kanan simbol kebenaran. Ludah ke kiri, meludah ke kiri, jangan ke kanan. Paham? Baca salawat. Muncul perbedaan pendapat. Salawat ketika tasyahud. Ustaz, ada orang baca pakai sayyidina, tapi ada orang yang larang jangan pakai sayyidina, ya kan? Betul? Nah, kita kaji secara ilmiah. Menurut hadis, dengar baik-baik, kalau kita mau mengikuti hadis, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah, di mana hadis ini Ustaz? Dalam kitab Sahih Bulughul Maram, hadis nomor bab salawat aja pokoknya buka. Bulughul Maram dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab Bulughul Maram. Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu?" Ibnu Mas'ud tanya ke Nabi. Nabi jawab, "Berselawatlah kalian dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali," dan seterusnya. Innaka Hamidum Majid. Pertanyaan saya, Nabi ajarkan ada enggak sayyidinanya? Ada enggak di lafaz itu? Ada tidak? Maka ada sebahagian umat Islam yang tidak mau baca selawat pakai sayyidina karena lafaz hadis yang Nabi ajarkan enggak ada sayyidinanya.
Karena Nabi nggak ada ajarkan kalimat sayyidina, jangan baca. Tapi sebahagian ulama umat Islam ada yang baca pakai sayyidina. Dalilnya mana? Ada dalilnya juga. Nabi berkata, "Ana sayyidul anbiya'i wal mursalin." Aku adalah sayyidnya para nabi dan rasul. Sayyid adalah penghulu, raja. Ngerti maksudnya? Ini jamaah masjid penghulunya, tokohnya. Ana sayyidul anbiya'i wal mursalin. Aku adalah sayyidnya para nabi dan rasul. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Orang-orang Islam yang pakai sayyidina itu dalilnya. Tapi mereka yang nggak pakai sayyidina ada dalilnya nggak? Ada. Mereka beralasan Nabi nggak ada ajarkan salawat pakai sayyidina, maka kami nggak mau pakai. Tapi sebagian umat Islam pakai. Kenapa? Karena kami menghormati Nabi Muhammad dan menjunjung tinggi nama beliau. Kalau ulama saja kita hormati, apalagi seorang nabi. Paham letak beda pendapatnya? Jadi kalau ada saudara-saudara kita nggak baca sayyidina, jangan ribut. Maka amaluna wa a'maluna a'malukum. Amal kami, amalmu, amalmu. Kita tenggang rasa, lapang dada. Dua-duanya ada dalil. Setelah membaca salawat, fil alamina innaka hamidum majid, Abu Bakar Siddiq berkata, Nabi Muhammad mengajarkanku doa berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari 4 perkara. Ya Allah, lindungi aku dari neraka jahanam. Ya Allah, lindungi hamba dari fitnah siksa kubur. Ya Allah, lindungi hamba dari fitnah hidup dan mati, dan lindungi hamba dari fitnah dajjal di akhir zaman. Sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam, walaupun sah-sah saja, tapi baca dulu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau saya tambahkan doa-doa banyak, doa minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Setelah kita baca tasyahud fil alamina innaka hamidum majid, sunnah hukumnya membaca doa bebas apa saja dengan syarat bacanya dalam bahasa Arab. Jangan pula bahasa Indonesia. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, kami sudah mau pilkada, pilihkanlah kepada kami pemimpin yang baik, yang batal. Pakai doa-doa bahasa Arab, khususnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa setelah sholat gini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, gini kan? Itu bukan terkait syariat, itu adat. Di bangsa Arab, sholat nggak pakai sejadah, nggak pakai marmer kita masjid, padang pasir. Habis sujud, ada pasir. Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, diginikannya pasir itu. Ada pasir di jidat kalian? Nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada ini menghusap wajah ketika habis berdoa. Doa angkat tangan, usap wajah. Sunnahnya tidak malah. Kalau mengikut sunnah habis doa nggak usap ke wajah. Kalau ikut sunnah nggak kunut subuh. Mana ada kunut subuh? Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Nggak ada. Coba tengok. Betul? Habis berdoa kunut ya udah langsung sujud. Semua doa begitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Kadang-kadang saya begini ya karena supaya enggak dianggap aneh oleh masyarakat aja. Tapi kalau udah saya jelaskan di sini jangan lagi begitu. Paham? Nanti kadang-kadang masyarakat ini kan awam, enggak ngerti ilmu. Ustaz kok beda? Beda sikit salah. Kau yang enggak belajar. Betul? Yang terakhir ketika salam disunnahkan mengeraskan zikir dalam Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullah. Untuk imam-imam rawatib ya. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar 3 kali. Astaghfir. Dikeraskan pakai mikrofon. Sunnah, bukan bid'ah. Sunnah. Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Untuk mengajar
mengajarkan.